جاي ما ينفعنا بهم عيد عن بركات مسرار منوار معلوم نفحات في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Gak cukup bantal siji kok tak bantal loro iki. Wis gedhi, butuh kasur gedhingan. Ya Allah ya Allah. Dalam nggih, kedap nggih. Derek ngaos nggih. Boten pareng rewel. Ya Allah. Matur suwun, matur suwun. Nah. Saulai dadi kasur isan. Ye, kita lanjutkan. Terakhir bait niku ya. Bait Syekh Muqaddimah. Jadi apa namanya? Terakhir itu faya dhai'atul amri tamdi sabahlulan atau sabahlulan. Wa darratuha ta'lu ala alfi dzurrati. Wahai kamu yang suka menyia-nyiakan umur terlewat begitu saja tanpa peduli apa-apa. Bahlul iku goblok ya. Bahlul yo jenenge banek wong Arab kan arani bahlul. Ente bahlul. Mending bahlul daripada ente kalbun. Terus adarratuha ta'alu ala alfi dzurrati. Tahuilah bahwasanya detiknya umur kita, detik per detik, detikku pirang anu, ya detik ya. 1 dakikah itu kalau di harga itu lebih mahal daripada ribuan mutiara. Jadi kita ini termasuk orang yang kaya. Wah ya, ora usah duwe apa-apa, gede waktu ning donya berarti sugih. Makanya di antara doanya kan Nabi kan beliau ajarkan kalau memang hidup ini baik maka tolong dipanjangkan karena potensi untuk berbuat baik itu semakin menjadi banyak. Tapi nek umure cekak ya berarti potensi untuk berbuat jeleknya sudah selesai. Makanya yang punya waktu jadi kalau sekarang ya kita berubah mindset. Kalau ada orang teman-teman atau kita sendiri leha-leha turatur berarti luweh-luweh waktune. Berarti sugih luweh-luweh. Kalau seperti itu mending disedekahno wae ya. Disedekahkan. Tapi ini betul terjadi. Saya ingat almarhum wal maghfurillah, tapi insyaallah almarhum. Beliau Romo Yai Abdullah Sa'ad Solo. Suatu hari itu beliau pernah tindakan di mobil, ini yang cerita sopirnya. Cukup beliau tangi, mungkin jenenge perjalanan yang kiai kan kadang butuh istirahat. Bangun tidur langsung teriak, "Kang, amini dongaku." Kang amini dongaku. Ini betapa cintanya beliau terhadap gurunya. Nggih Yai, kula amini. Ya Allah, kula nyuwun umur kula ingkang sepalih panjenengan paringaken dumateng Abah Lutfi bin Yahya. Keranten panjenengan niku masih dibutuhkan umat. Kula mending matilah, tapi umur kula pek nom mriko. Nah, iku sing berharga waktunya. Nah, bagaimana dengan kita? Yang penting kita doain seperti itu. Berikan kepada ulama-ulama gitu ya. Berarti kan Pak sampean perlu mensedekahkan umur itu. Enggak perlu dizakati itu. Yo turatur ya. Dan jangan lupa semalam saya juga ngobrol sama teman-teman masalah waktu atau kiamat ya. Nah, saya ulang di sini. Mungkin ada yang beberapa yang belum tahu. Jadi betapa berharganya waktu. Ada sebuah penjelasan bahwasanya umurnya umat Islam itu ada 5 periode. Tapi ini nanti silahkan di cross check lagi. Ada 5 periode. Yang pertama periode kenabian. Dan periode kenabian jelas sudah selesai karena kanjeng Nabi sudah tidak ada. Artinya sudah wafat. Yang kedua periode khulafaur rasyidin.
Itu berjalan sekitar kurang dari 100 tahun ya. Tapi ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz masuk ke sana, berarti rodok modot. Ala kulli hal Khulafaur Rasyidin yang sepakat sudah selesai ya. Walaupun Umar bin Abdul Aziz ada tapi kan sudah selesai juga. Yang ketiga periodenya para khalifah raja-raja dan dinasti-dinasti yang memakai sistem kerajaan Islam, khilafah Islamiyah. Dan dulu kan terpusat satu pemerintahan, semuanya punya teritorial masing-masing, punya kekuasaan. Yo besok tak rabekno nang aja kuwatir. Masalah waktu iki masalah. Iki rungokno sing sampean. Jadi apa namanya? Teritorial ini punya menginduk pada satu pemerintahan pusat. Itu ada dinasti Bani Abbasiyah, Umayyah, dan yang paling terakhir Turki Utsmani, dan itu sudah selesai bulan Maret tahun 1928. Itu tumbang karena Wahabi. Wahabi kan masuk sekitar tahun-tahun itu. Bisa selesai. Ini kan tadi 5 periode. Periode keempat itu kira-kira periode kita. Di periode keempat ini jumlahnya umat Islam itu luar biasa banyak. Tidak sedikit, banyak. Akan tetapi kekuasaannya tidak penuh. Ya, kita tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi, produk-produk yang kita pakai itu produknya kebanyakan orang-orang Yahudi. Ya lah, gak apa-apa nyugeno Yahudi. Kita gak perlu suge nyugeno wong liya. Ya. Tapi itu namanya periode kita. Dan hati-hati, periode inilah yang nanti akan keluar monster-monster yang gak jelas itu. Mungkin salah satunya di sini sudah ada yang keluar Ya'juj Ma'juj. Akrom. Misalnya Adib itu kan termasuk Ya'juj Ma'juj yang ucul lah istilahnya. Ya'juj Ma'juj. Itu semakin lama semakin zaman fitnah lah intinya. Dan di situ umat Islam masih banyak. Terus yang terakhir itu adalah periode di mana berhentinya nyawa orang Islam. Jadi nanti di antara kemunculan alamat kubronya kiamat kubro, kiamat yang betul-betul besar, itu kan nanti ada satu waktu nanti semua orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi ku sepiro ya. Arti ya, ono wineh aku ya lagi rah sok hadis. Sebesar biji sawi, gamane kayak titik. Maka dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena menghirup angin yang sepoi-sepoi datangnya. Jadi gujuk-gujuk telepok mati kabeh. Dan itu matinya enak. Setelah itu umur umat Islam selesai. Jadi mulai zamannya Kanjeng Nabi sampai akhir kiamat. Kemudian setelah kejadian itu kan pintu tobat sudah tertutup. Karena matahari sudah keluar dari barat, terbit dari barat. Nah, setelah matinya umat Islam itu berarti yang tersisa sing kafir-kafir. Wis pokoke bajingan tengek kabeh, setan karo iblis nyampur dadi siji. Asli iki, setan sama iki kan sing lagi muncul kan Ya'juj Ma'juj iki sing ndok kene ya. Nanti nek setane kan belum ketok temenanan. Setan dan jin sing ketok pun nyampur dadi siji dan semuanya itu dunia gelap. Artinya penuh kegelapan, tidak ada cahaya keimanan. Dan itu hanya dirasakan oleh sekitar maksimal 3 generasi. Kalau satu generasi mulai lahir, kemudian dia nikah, kira-kira umur berapa? Nikah 25-26. Berarti ada setelah 25 ke 26 dia dua anak. Berarti 2 generasi 25 tambah 25 50-an tahun. Taruhlah tambah 1 generasi lagi 75 tahun. Nah, terus ini perlu dirungokno. Waktu ini berharga betul. Yo tak rabekno aja kuwatir. Waktu nemono iki. Terus ini kabar yang mencengangkan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau memprediksi bahwasanya dari zaman kenabian sampai periode yang matinya umat Islam tadi itu umur 1400 tahun lebih dari Hijriah
Tapi kurang dari 1500 Hijriah. Sekarang kita di 1442. Sedikit gas pokoknya, langsung digas kawe nih rasanya. Tapi ada yang lebih menspesifikkan lagi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan umurnya umat Islam tidak akan lebih dari 1476 Hijriah. Kurang lebih sekitar kurang 30-an tahun lah. Nah, ini bener nek kalau Rizal dikatakan kemarin langsung lulus rabi itu betul. Selak kiamat. Betul itu. Kamu ambil langkah yang sangat besar dan betul. Nah, punya generasi untuk mendoakan kamu itu betul. Artinya kalau bayangan kita berarti kan nggak sampai 2 generasi ya. Ini kira-kira 30 tahun nang mus di anak lah kira-kira ya nang. Makanya saya punya bayangan nang mau tak kawin umur 26 27 lah. Ngono, bejal. Makanya sampai nih ojo kesuwen. Kayak Mas Ulil kan aman, sudah di game ada Sania Alkaf. Siapa meneh Mas Boy rasa ning Korea Mas wis kawin karo tanggomu ae cepet itu. Taufik wis aman dadi mantune Bunyai atau mantune Sabik gitu. Ya Allah, iku hati-hati ya, hati-hati. Pokoknya makin nek lulus ke madrasah ngomong matur mbek wong tua badhe nikah ngono. Lho kok nikah? Mau selak kiamat ngono. Alasannya masuk akal. Nanti terangkan seperti itu. Selak kiamat jenengan rak diputu, ayo kowe ngono. Ya Allah. Tapi ya itu kan prediksinya ulama ya. Prediksinya ulama kita harapkan salah. Tapi biasanya ulama ini bener. Ya. Loh, jenengan ziarah sakit kalian istri. Waduh. Syahdu. Nah, sakit yai. Nggih, pun ya. 1476 Hijriah. Silahkan dinikmati masa bujangnya itu. Kemudian ya itu bener jal barikin langsung nikah betul. Wis untuk khairul istinad cukup. Wis untuk tiket swarga kawin, mantap. Masuk tenan. Langsung gas pokoknya. Ora usah kesuwen. Ora usah wedi program pemerintah ini apa pernikahan dini dan segala macam wis ora usah kuwatir. Iku selak kiamat Pak ngrembene ngono. Sampeyan tanggung jawab ta. Sampeyan pengen gelem ndongakno aku ta nek aku matian. Ya wis pokoke siap-siap iki ulil seneng iki. Ya, jadi bener kayak gak usah kuliah itu betul. Jadi ora usah ngono bul kowe, ora usah ngenteni rondone bojoku. Ora ngajar ibul. Muhammad aja enggak bakal jadi anakmu. Nggih nangmu, ya Allah. Bon. Ya itu kaitannya dengan waktu itu ya intermezzo. Saya juga kadang ya nek ngrungokno paparan tadi ya kaya percaya rak percaya. Ya rak percayane soal iku prediksinya manusia, tapi dia ulama biasanya bener itu loh. Kalau saya nggak sampaikan kan nanti dianggap kitmanul ilmi gitu, atau menyembunyikan ilmu. Ya minimal saya sudah sampaikan, dene sampean langkahnya nggak ada rapi-rapi, itu ya terserah lah itu. Makanya buat apa sudah dapat sana, sudah dapat ridho dari Abuya atau bahkan hadis man sofahani au sofaha man sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah, swarga sudah ya. Kurang apa jalan, anjen kurang kenikmatan dunia itu kan ya kurang. Wes boy, ora sareng Korea boy, bener mae boy. Ya Allah. Yes. Perlu dipikirkan. Saya ulangi lagi 1476 Hijriah. Kalau enggak kiamat ya berarti alhamdulillah. Tapi kalau kiamat fala yaluman illa nafsah. Jangan sampai maido kejowo ring anak awake dhewe. Pun
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharini amin. Fandur maka ngetya sira. Fandur maka ngetya sapa sira. Pripun tanya gandeng? Oh ya terus. Fangdur maka ngetya sapa sira ayyuhal akhul karim he dulur lanang kang mulya. Ila dzarrati marang sak detik. Ila dzarrati marang sak detik awis tsaniyatil wahidah. Atsaniyah itu bukan artinya dua, itu ndak. Detik Sania, guya-guya apa-apa enggak masalah. 1476 ya. Jadi kalau bisa cari yang sudah sepaket ya. Sepaket sudah ada piye ya. Ono piye ya. Ibarat ayam iso ono piye. Awitaniyatil wahidah utawa satu detik. Detik kang siji, ya berarti sak detik. Tania itu detik. Idza asghala nalikane nungkulake. Idza asghala nalikane nungkulake, nyibukake. Ha ing adzarrah. Ha ing adzarrah. Sapa sing nungkulake al insanu sapa manusa. Al insanu sapa manusa fi taatin ing dalem ketaatan. Wa dzakarin lada dakar ngungkulno waktu kok kanggo dakar tok ya Mas. Ini bahaya ya. Gara-gara mau ya ndang Rafi. Wa dzikrin lan dzikir. Rabi nggih. Jaluk rabi kapan? Sak cepet ya nggih. Aja ewo-ewo. Nggih ta mboten? Oh, iki mawon, cilik. Cilik. Sekali ya. Bon, lanjut. Kan bayang no, 30 tahun lagi punya anak. Dimangulil. Iya, dimangulil soalnya ulil kan menjadi pembina abadi gitu ya. Jadi PPSB itu sama dia. Ngamplopi 1 juta lolos. Wes. Fi ta'atin ing dalem ketaatan ibadah wa dzikrin lan dzikir. Wa dzikrin lan dzikir tafuqu mongko ngluwahi apa dzarrah. Tafuqu mongko ngluwahi apa dzarrah. Al-fadurratin ing 1000 berlian utawa inten. Bal balik madza tusawi. Apa bakal madani. Bal madza tusawi apa bakal madani. Yusawi harusnya ya, karena ya wallah alam ini mungkin sabukul kitabah sering di cetakan beliau ada tulisan-tulisan yang agak kurang pas ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin bal madza yusawi wallah alam. Tapi kita baca madza tusawi. Bal madza tusawi balik apa bakal madani. Jami'u durarid dunya apa sekabehane in pira-pira berliane donya.
Jami'u durari dunya apa sekabehane pira-pira iki dudu lollipop nang. Duh. Wis tukunah. Jami'u durari dunya apa sekabehane pira-pira berliane utawa intene donya. Wa jawahiriha lan pira-pira perhiasane donya. Muqabila lahdhatin ing ngadepi sak apa ya? Sak keceritaan lahdha itu apa? Apa? Bahasa kitab. Cerat iki muqabila lahdhatin ing padane sak wektu. Ngono, sak wektu. Muqabila lahdhatin ing padane sak wektu fi taatillah taala ing dalam taat marang Gusti Allah taala. Fi taatillah taala ing dalam taat marang Gusti Allah taala. Id krana annad dunya sak temene donya. Id krana annad dunya sak temene donya wa malan barang. Fiha kang tetep ing dalam donya. Fiha ing dalam donya munqadin iku bakal entek. Munqadin iku bakal entek wa muntahin lan bakal mandek bil mauti sebab kematian. Wa atharu taati lan utawi pira-pira labete taat. Wa atharu taati lan utawi labete pira-pira labete taat. Ampun cimplok. Wa thawabuha lan ganjarane taat. Wa thawabuha lan ganjarane taat khalidun iku langgeng. Khalidun iku langgeng ila abadil abidin marang selawase. Betul juga. Nah, abidin sapa neh. Betul. Ila abadil abidin marang selawase sapa neh ya. Pakne sapa iki? Nak meneh. Kok geleman si dadi wong India gelem, dadi wong Dewi ini dadi wong kafir gelem kita. Jadi gini, beliau mengatakan, wahai saudaraku, coba renungi iladhara, renungi detik per detik jika seorang manusia mengisinya dengan ketaatan dan zikir. Artinya dia orang yang betul-betul memanfaatkan kesempatan di dunianya hanya untuk taatullah. Maka satu detiknya dia eling Gusti Allah itu lebih baik daripada harga 1000 berlian atau 1000 intan. Jadi masih sering kita dengarkan guru-guru kita, wis pokoknya mangkat ngajilah, senajan degene panggonane rak mudeng ngene. Karena termasuk ngaji itu panggonan zikir. Di dalamnya disebutkan asmanya Allah, asmanya Kanjeng Nabi. Mangkato sekolah engko entuk barokah. Pol-pol yang dibentuk muni barokah ya. Wis ora usah kuwatir, wis pokoke aku istiqomah ning majlis untuk barokah. Karena detik-detik yang kita lalui, waktu-waktu yang kita lalui bersama hilaqul dzikir atau bersama kelompok-kelompok yang dimana mereka zikir itu lebih baik senajan ora mudeng karepe, senajan ora ngerti hasilnya, senajan tidak tahu apa manfaatnya. Makanya saya paling senang itu kalau lihat orang-orang tua ngaji, derek muslimatan, derek jamiahan, bah paham tak boten? Boten. Lah kok seneng wis lumayan nggono kanca jagong. Ada kanca jagong. Loh, kan ada seperti itu, ada yang niatnya mangkat pengajian golek kanca jagong, atau golek golek kancane sing kanggo nagih utang ya. Kan ada. Tapi kan dia berangkatnya kayaknya ngaji. Dan ini sudah dipastikan pasti dapat barokahnya. Kan ada dalam suatu hadis yang sahih. Alah ribet melu nerangno.
Kaya ngene iki ono barokah melu iki ra mudeng deh. Ada satu hadis sahih itu Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat yang mana mereka tugasnya mondar-mandir cari hilakul dzikri. Aja muni hilakul dakar, bolongane dakar. Nah, mereka itu tugasnya cari-cari majelis-majelis, Bu, majelis ilmu, Bu, majelis zikir. Kalau sudah nemu nanti mereka ngumpul di situ, yaitu malaikat rahmat. Terus laporan, nek wis laporan ning Gusti Allah. Mereka ngapain? Oh, mereka takut neraka. Terus mau ngapain lagi? Mereka mau minta surgamu ya Allah, kan gitu. Terus habis itu Allah Subhanahu wa taala ngendikan apapun yang mereka butuhkan, hajat-hajat dunia, hajat-hajat akhirat dikabulkan. Terus ada malaikat yang protes. Ana malaikat yang protes, lho, Gusti niku cah cilik ra mudeng apa-apa kok melu. Ora apa-apa, tetep tak sembadani hajate misale. Utawa lho wonten sing mboten niat ngaji tenanan Gusti, nagih utang atau ada niat yang enggak baik datang ke majelis ilmu. Jawabannya apa? Fahumul qaum alladzi la yashqa bihim jalisum. Mereka adalah orang yang mana tidak akan merugi bagi orang yang mau berteman atau duduk bareng orang-orang yang maca zikir. Barokah sing tenanan ngaji, sing ora tenanan ngaji melu dapat ganjaran. Saya ulangi lagi, fahumul qaum alladzi la yashqa bihim jalis. Sampai malaikat protes lho. Gusti untuk wonge ngantuk-antuk kan majelis tapi nek pas mangan semangat enggak. Kaya Adib niku wae. Adib kan selalu takjak majelis-majelis. Tapi dia tuh selalu tidak memanfaatkannya. Lu ngarepane Bib Idrus sesungguhnya ini. Piye ja? Oh, iku wonge ana mbok ora arete. Ayo, Adib itu selalu mempermalukan dirinya, memperbesar kemaluan betul. Iya, memperbesar kemaluan saya itu. Angger lah takjak wangsaku ben tambah imannya. Kan ndek kene tak jelas to, ndek kene pondok kene lapo. Ki mudabir ya rak mudabir ngono ta. Ndek kene iku dadi buruh ya mbok rak cetha kan ngono. Kaya wong kerja serabutan ngono lho. Freelance jadi Al-Fatah itu ono freelance sing gak cedas ngono iku. Saya yakin teman-teman yang anak-anak kecil juga bingung. Kan saiki nduk kene kelapo asline kan ya. Sekolah ora nyekel laptop terus. Ketoke juri kuliah barbarane YouTube-an. Ini kan lah, makanya saya takjak maulid. Barbarane ndek niate golek mangan. Atau takjak maulid barbarane niate dia menghindari kegiatan yang ada di sini ya, itu kan ya tapi dia barokah gitu loh. Barokah karena ngikuti saya itu loh. Orang-orang yang model seperti itu dapat barokahnya majelis. Makanya kata beliau, satu detik yang mana diisi dengan zikir atau eling Gusti Allah lah intinya, maka itu lebih mulia daripada 1000 berlian atau 1000 inten. Nah itu makanya bersyukur betul sampai di sini. Hadroh Basaudan udah lama bacanya lama, terus nek esok iku ana apa rotib binduan, ada pajari rotib atos. Kita di esok pajar mau rotib atosnya ono sing keliru nglambiar ya sing Mas Adib era. Subhanallah kalau kayak ping 7. Era masamu aku rak krungu. Gangsal ya, gangsal betul. Ngaku deh. Mau tulisan cetha ping 3 diwaca ping 5. Ngene iki dak Imam Umar bin Abdurrahman Al-Atas ya piye. Pun. Terus beliau mengatakan, bal madza tusawi jami'u durar wa jawahiriha muqabila lahdatin fi ta'atillah. Apakah semua dunia seisinya dan perhiasan-perhiasannya yang mahal-mahal itu bisa bandingi, bisa sepadan dengan sedikit waktu yang hanya untuk taat Gusti Allah? Enggak. Kata beliau, kenapa tidak sama? Id annad dunya, karena dunia seisinya munqadin wa muntahin bil maut. Semua dunia seisinya sugih kaya apa sampean, duwe mobil akeh kaya apa sampean, rumah sebagus apapun, semewah apapun sampean,
itu tidak akan dibawa mati. Semuanya akan hilang karena kematian. Ndak ono kira-kira sampean duwe omah makro-makro ning papat, kemudian ketika sampean mati omah iku dijugrukno dilebokno kuburanmu. Ada ndak kira-kira? Kan ndak ada. Ternyata rumah besar itu milik siapa pada akhirnya? Zidane. Enggak. Artinya rumah itu milik siapa? Ahli waris. Yang bangun siapa? Yang bangun Ojo langsung Pak Hendro dah. Wah payah gue. Yes. Sing bangun omah, sampean gawe omah tingkat magrong-magrong ya. Tingkat 5. Nah, ketika mati sampean jugrukno apa ndak? Ndak. Kemudian rumah itu nanti menjadi milik ahli waris. Sing bangun sinten? Ya kan kamu, ora Pak Hendro. Pak Hendro main lagi tingkat loro, tingkat 3, berarti belum ya. Yang bangun sampean. Tapi sing kangelan sapa? Iki bocah diomongi tenanan kok. Karo lah Pak Hendro ngono wis cetha. Pak Hendro gawe omah ya. Pak Hendro kan gawe omah ya, gawe omah duwe mobil dan segala macam, ada propertinya dan segala macam ya. Kalau dirupiahkan mungkin bernilai miliaran lah gitu. Itu nanti milik siapa itu? Zidane dan mbaknya kan gitu. Zidane dan mbaknya dan mungkin ibunya. Ya. Kok iso tekan sopir Zidane iki ana perkara apa? Ora nyambung iku mahrum iku. Tekan sopire Zidane barang gitu. Warisan. Aku gelem dadi sopir Zidane kono. Artinya gini, saya orang ngaluh Pak Hendro, tapi kita doakan panjang umur sehat beliau. Jadi misalnya Pak Hendro kapundhut itu kan properti dan segala macamnya turun ke anak waris. Sing ngusahno sapa? Sing montang-manting sapa? Sing golek duit ke pasien sapa? Kan Pak Hendro. Kan dokter sih ya dokter. Jadi memperkaya dirinya sendiri barbarannya mati di goal Zidane, enggak ada kan? Dan Zidane enggak pinter masalah ngono-ngono iku. Iya, muntahin bil mauti wa bil waladi kan gitu. Hartanya habis karena kematiannya sendiri dan karena anaknya sing ngentekno. Kemudian itu tadi. Artinya sedikit waktu untuk taat itu tidak sebanding dengan dunia seisinya. Dan begitu juga alasan yang kedua, atharut taati wa thawabuha. Ganjaran pahalanya kamu beribadah, kamu taat maring Gusti Allah, itu khalidun ila abadil abidin. Itu nanti akan menjadi rekening yang abadi yang ada di mana? Di akhirat. Dok kene ngamale mong ping misalnya sholat 5 waktu. Itu kan sebentar ya, sholat 5 waktu itu enggak, kalau dikumpulkan jadi siji kan enggak mungkin sampai 1 jam. Ya, tapi ganjarannya abadil abidin. Sampai selamanya ngono. Jadi dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tandur, panggonan nandur atau sawahnya untuk di akhirat. Bon intinya beliau tuh nerangno seperti itulah. Bahwasanya walaupun sedikit zikir, sedikit taat itu lebih baik daripada 1000 intan mutiara. Apalagi kalau semua waktu itu dibuka untuk ketaatan. Nah. Wa hirsan minna lan krana bronto saking kita. Wa hirsan minna lan krana bronto saking kita. Ala antaqtanima ing atase yen to manfaatake. Ala antaqtanima ing atase yen to manfaatake. Al ajyalu apa pira-pira generasi. Al ajyalu sapa ning? Sapa pira-pira generasi wasyababul lan wong-wong nom, cah-cah nom. Manfaatake ing apa? Aghlama ing paling larang-larange barang. Aghlama ing paling larang-larange barang
yamlikuna kang padha miliki sapa syabab wal ajyal. Yang mlikuna kang padha miliki sapa syabab wal ajyal hu ing ma. Yang mlikuna kang padha miliki sapa syabab wal ajyal hu ing ma. Wa yusarrifuna lan padha gunakake sapa ajyal wa syabab. Wa yusarrifuna lan gunakake sapa ajyal wa syabab hu ing ma gunakake ing dalem apa? Fima ing dalem barang. Fima ing dalem barang. Yanfa'u kang bermanfaat apa ma? Yanfa'u kang bermanfaat apa ma? Wa jama'na lan ngumpulake sapa kita. Mu'allif nggih niki. Wa jama'na lan ngumpulake sapa kita hadzal kitab ing ikilah kitab. Anil waqti isine kitab anil waqti bahas tentang waktu. Anil waqti bahas tentang waktu wa ahamiyatihi lan pentingnya waktu. Wa ahamiyatihi lan pentingnya waktu. Wa qimatihi lan berhargane waktu. Masya Allah bocah ini terlampau cerdas. Wa qimatihi lan berhargane waktu. Dalam nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah. Kecepatan mboten? Mboten nggih? Santai. Mungkin yang kecil-kecil kecepatan dilatih wis setahun ndok kene kok anani alon-alon apa. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah marang Gusti Allah taala. Ayyan fa'a ing yen to gawe manfaat. Ayan fa'a ing yen to gawe manfaat sapa Gusti Allah bihi kelawan kitab. Bihi kelawan kitab akmalal intifa'i ing sempurnane kemanfaatan. Akmalal intifa'i ing sempurnane kemanfaatan wa a'ammahu lan umume kemanfaatan. Wa a'ammahu paling umum atau paling luas. Wa a'ammahu lan paling umume utawa paling luase kemanfaatan. Innahu sa'temene Gusti Allah. Innahu sa'temene Gusti Allah. Alama ing atase barang. Alama ing atase barang yasya'u kang ngersakake sapa Allah. Yasya'u kang ngersakake sapa Gusti Allah. Qadirun iku wong zat kang maha kuwasa. Qadirun iku zat kang maha kuwasa. Wabil ijabati lan kelawan ngabulake doa. Wabil ijabati lan kelawan ngabulake doa. Jadirun iku zat kang paling pantes. Jadirun iku zat kang paling pantes. Nah, ini beliau menceritakan sedikit latar belakang pengarangan atau pembuatan kitab Al-Waqtu ini. Dikatakan karena kita sangat menginginkan bahwasanya para generasi dan para pemuda kita untuk menggunakan waktu yang mereka miliki supaya bermanfaat, maka kita kumpulkan jama'na hadzal kitab. Kita kumpulkan kitab ini berisi tentang waktu dan betapa pentingnya waktu dan betapa berharganya waktu. Jadi memang cah nom niku rata-rata wong cah nom niku seneng napa jenenge ya, seneng hura-hura, seneng istilah tidak begitu memanfaatkannya. Jadi nom-noman mau ijek nom wae kok dosa lek ra apa-apa, besok tobatan ngoten ya. Ada kata-kata seperti itu. Muda bermaksiat, tua tobat, mati masuk surga. Wah diamput tenan iki kok edas dari mana? Makanya saya miso-miso tenan. Muda berhura-hura, tua bertobat, mati husnul khotimah. Ini modelnya dari mana itu? Jadi husnul khotimah itu juga perlu
usahani ngono lho. Gak ono li nom-noman li. Iku nek ibul iki kalau dia masih dengan seperti itu, hati-hati kalau masih les apa nyetir ya. Belum sampai nyekel mobilnya ya wis ngegas terus kira-kira nabrak kan gak jadi. Ya hati-hati. Yang ceritanya kan Mas Bul lagi les nyetir ya, kan hati-hati Bul. Waktu Bul ya. Waktu ujuk-ujuk ada apa-apa di tengah jalan itu. Terus intinya apa wong cah nom seperti itu. Kita tuh senengane sahrul layali ya, istilahnya jagongan bengi-bengi lo sampai jam 2 jam 3 itu sebenarnya wajar, artinya tapi kan kewajaran itu tidak serta merta kita maklumi. Perlu ada kontrolnya, ere cetok ya. Nek Taufik sing ngomong medeni. Under control nek iku. Nah, jadi biasanya cah nom niku mboten enggak begitu mempedulikan masa mudanya. Makanya ketika tua dia menjadi orang biasa saja. Banyak dari kita, ngeten mawon. Dulu banyak guys, bukan saya saja dan orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita tuh nek biyen takoni, cita-citamu apa? Pengen jadi apa? Oh saya pengen jadi pejabat, oh saya pengen TNI, oh saya pengen jadi polisi. Ternyata ketika sudah melewati targetnya, ketika misalnya sampai umur sekian harusnya sudah punya apa minimal 2/3 dari perjalanan karirnya. Nah, ternyata kok masih biasa-biasa saja. Akhirnya dia biasa wae, ya. Dia biasa wae dan mati jaga tidak ada yang mengenal dia kan. Yang dulunya pengen jadi presiden, saya jadi orang biasa. Pada akhirnya ada mikir seperti itu. Ya. Kayak mungkin ada beberapa teman. Saya enggak apa. Silahkan yang suka nulis nulis novel dan segala macam. Mungkin dia pikirannya menjadi penulis yang terkenal dan bestseller dapat. Tapi ternyata blognya saja enggak ada yang mengunjungi. Karena terus akhirnya mati aja gitu loh. Akunnya mati, blognya mati, tidak berkembang. Ya, kan akhirnya menjadi orang biasa dan tidak dikenal siapa-siapa kan kayak gitu. Ya sudahlah, sudah. Itu karena mungkin kita kesalahan menggunakan waktu yang diberikan kepada kita. Nah, jadi adanya kita menjadi orang biasa-biasa saja karena kita menggunakan waktu juga biasa-biasa saja. Kalau kita menggunakan waktunya luar biasa, mujahadah dan segala macam itu ya insya Allah anak hasilnya asal jangan sampai gendeng gitu. Nah, ya ngoyo lah tapi aja gendeng. Itu tarik ulur gitu kayak layangan. Layangan ketika anginnya tenang ya lapo mbok olor-olor santai wae cekeli. Nah, tapi ketika layangan mau jatuh kan kudune ditarik ya seperti itu, digunakan sebaik-baiknya. Ya jadi wong ulama sendiri kan nek sampean maca kitab kan koyo erak bakal mungkin maca kitab Tibyan itu. Khatam Quran sedina. Ora ping 3 ping 4 iku mau sampean ae 15 juz anu leren awan turu ngene glesoran wong papat nggone aula panas ate awake engko barasan terusno meneh ya gak. Itu kan kayak kita nggak bisa melakukannya gitu. Ya sudah kalau nggak bisa melakukannya mau apa lagi gitu. Biarkan saja yang penting melaku apa anane tapi yang penting tidak memubadirkan waktu. Kalau sampai mubazir mending sampean minta kepada Allah sedekahkan kepada orang yang bermanfaat gitu. Allahu a'lamu bishawab.